Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Pembunuh dua bocah kakak adik di pesisir barat belum ditangkap. Penyergapan pencuri motor di Tanggamus, tersangka sembunyikan senjata api di bawah kompor. Kondisinya masih seperti ini kalau ada orang meninggal. Akibat tidak ada jembatan, warga terpencil pesisir barat menggotong jenazah menuju pemakaman umum dengan menyeberangi sungai. Misteri pembunuhan dua bocah kakak adik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat belum terungkap. Korban bernama Arjun Tauladan, laki-laki umur 8 tahun dan adik perempuannya bernama Kholifah Khairunisa berumur 4 tahun. Hingga Senin siang kasusnya masih buram. Polisi telah memeriksa 7 saksi, namun sejauh ini belum ada petunjuk yang mengarah ke identitas pelaku pembunuhan. Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pahala Simanjuntak, menyatakan telah mengirim beberapa sampel hasil otopsi dua korban ke laboratorium forensik. Otopsi tersebut untuk mengetahui penyebab utama korban tewas dan mencari jejak pelaku. Itu sekarang sedang berproses dan tadi baru kita kirim sampel beberapa barang bukti yang kita temukan, baik itu di TKP ataupun di tempat-tempat yang kita sasar kemarin. Itu sudah diterima oleh Puslapor hari ini. Itu ada beberapa, termasuk sampel darah yang ditemukan di parang, dan juga parangnya juga kita bawa ke sana. Kemudian ada di pakaian yang ditemukan di gubuk-gubuk, nah itu juga kita bawa, semua kita bawa sampelnya, termasuk sampel-sampel yang lain yang ada kaitannya atau ada dugaan kaitan dengan kasus itu kita bawa semua ke Puslapor. Mudah-mudahan nanti di Puslapor bisa segera dianalisa, bisa segera dilakukan pemeriksaan. Pembunuhan dua korban kakak adik di pesisir barat menyita perhatian banyak pihak. Masyarakat pesisir barat dan lembaga pemerhati perlindungan perempuan dan anak Lampung mendesak polisi segera mengungkap kasus itu. Ya tentunya harapan, karena itu viral sekali ya, harapannya agar Kapolres Pesisir Barat, pihak aparat terkait agar lebih cepatlah mengungkap peristiwa tersebut. Artinya harapannya agar pelaku segera tertangkaplah begitu. Dalam kesempatan ini juga saya mendorong Kepolisian Daerah Lampung melalui Kepolisian Resort Pesisir Barat untuk segera dengan cepat, dengan tuntas mengungkap. Jadi ini penting, ujian juga bagi Kepolisian Daerah Lampung, Kepolisian Resort Pesisir Barat untuk segera menghilangkan presiden itu, segera mengungkap kasus ini. Sementara itu, pihak Kepolisian Pesisir Barat hingga Senin siang masih belum mau diwawancarai wartawan terkait perkembangan penyelidikan kasus itu. Mereka menyatakan akan mempublikasikan kasusnya setelah pelakunya ditangkap. Robi Laste dan Rosandi melaporkan dari Lampung Selatan dan Pesisir Barat. Kendala pengungkapan kasus pembunuhan dua bocah kakak dan adik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat karena minim saksi. Lokasi pembunuhan yang juga dekat dengan rumah korban berada di perbukitan kebun kopi. Di daerah ini letak rumah warga sangat berjauhan dan umumnya warga adalah para petani kopi. Pada Senin siang kemarin, rumah orang tua korban juga kosong. Tidak ada warga yang tahu kemana orang tua korban sekarang.
Namun menurut warga, keluarga korban dikenal baik dan ringan tangan membantu kesulitan warga lain yang membutuhkan bantuannya. Ya udah Ngeletak. udah pelukan gitu. Nah, kalau setahu abang, keluarga atau bapaknya almarhum dua anak ini, ada nggak pernah ribut dengan tetangga di kebun atau di Belum kampung? pernah dengar. Iya. Semenjak dia bujang belum pernah dengar. Keseharian dia di kebun? Dia di kebun. Dia. Turun ke kampung. Oh gitu. Dari perhatiin ada, Oh. dari kepolisian ada. Setelah itu ketemu itu udah ada polisi itu. Oh gitu ya. Temukan udah jam 9:30. Orangnya baik, Pak. Iya baik ya. Oh. Orangnya baik, ramah. Udah itu kalau ada apa-apa dia itu kayak orangnya itu apa gercepan gitu. ada Kalau yang- dimintain tolong Oh, gampang cepet iya. gitu ya. Oh. Istrinya juga gitu ya. Iya, Sama tetangga baik lah ya hubungan komunikasinya. Tapi selama ini mungkin nggak pernah ibu dengar pernah ribut dengan tetangga lain atau Pak Firman? Nggak pernah ya. Iya. Oh. Kalau almarhum dua ini, kalau kesehariannya gimana Bu? Kurang tahu sih kalau anak dua itu, soalnya jarang main arah sini. Mayat dua bocah kakak dan adik bernama Arjun dan Khalifah ditemukan pada Rabu malam lalu di semak-semak kebun durian warga. Hasil otopsi petugas forensik Polda Lampung, korban tewas akibat menderita luka lebam dan sayatan bekas penganiayaan senjata tajam. Polisi juga menyelidiki sebilah golok yang ditemukan di dekat mayat korban, apakah milik korban atau milik pelaku. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Kasus pembunuhan yang berujung pada pembakaran rumah kepala desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai oleh warganya ditangani petugas gabungan dari Polres Lampung Tengah dan Polda Lampung. Senin siang Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika menyatakan pada kasus tersebut ada 3 perkara berkaitan yang sedang ditangani, yakni pembunuhan, pembakaran, dan dugaan penyelewengan bantuan sosial beras. Pada kasus tersebut, polisi telah menangkap pembunuh korban bernama Agus Sadewo yang merupakan saudara sepupu dari kepala desa. Sedangkan untuk pelaku pembakar rumah Sukardi kepala desa Gunung Agung dan dugaan penyelewengan bansos beras masih diselidiki. Yang pertama, untuk kasus dugaan pembunuhan ini sudah ditangani, sudah diamankan orang yang diduga sebagai pelakunya. Kemudian terhadap pengerusakan dan pembakaran rumah, ini saat ini juga petugas masih mencari dan mengumpulkan alat bukti, mencari saksi dan lain sebagainya untuk bisa diketahui siapa yang memprovokasi, kemudian orang-orangnya dan lain sebagainya. Dan yang berikut adalah yang dugaan adanya penyimpangan bantuan pangan, ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga untuk lebih efektif penanganannya. Rangkaian kejadian anarkis itu bermula dari keributan Agus dengan korban bernama Suryadi di pasar yang sedang mempertanyakan masalah bansos beras. Suryadi tewas ditikam pisau oleh tersangka. Pembunuhan itu kemudian menyulut kemarahan warga yang kemudian membakar rumah kepala desa mereka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Suasana di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah pada Senin siang telah kondusif setelah peristiwa pembakaran rumah kepala desa oleh warganya pada hari Sabtu lalu. Warga kini sudah beraktivitas seperti biasa, namun sejumlah polisi dan tentara masih disiagakan di lokasi untuk mencegah adanya gangguan keamanan. Sementara itu, rumah kepala desa Sukardi masih rusak dan belum diperbaiki. Keluarga kepala desa kini mengungsi di rumah saudaranya di desa Gunung Agung. Situasi saat ini pasca kejadian sampai saat ini alhamdulillah terkendali kondusif. Ini berdasarkan kerja keras kami bersama jajaran Polres Lampung Tengah langsung turun ke masyarakat untuk memberikan himbauan agar tidak ada artinya gerakan-gerakan tambahan yang dapat menimbulkan masalah baru.
Kemudian juga kami memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa proses hukumnya sudah berjalan dan meyakinkan masyarakat agar percaya dengan Polri bahwa ini akan dilakukan proses hukum yang seadil-adilnya. Kasus pembakaran rumah kepala desa Gunung Agung pada hari Sabtu lalu buntut dari pembunuhan Suryadi oleh salah satu anggota keluarga kepala desa bernama Agus Sadewo. Keduanya berkelahi di Pasar Gunung Agung dan pada perkelahian itu menewaskan Suryadi. Pembunuhan itu kemudian menyulut kemarahan warga yang kemudian membakar rumah kepala desa. Disinilah tragedi awal bermula terjadinya insiden pembakaran sebuah rumah milik kepala desa yang mana sebelumnya ada terjadi perkelahian yang berawal dari media sosial terkait masalah ketersinggungan yaitu dugaan penyelewengan beras. Dan bisa kita lihat ini adalah terjadinya yaitu saat korban dilakukan penusukan oleh tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan untuk saat ini untuk tersangka sudah diamankan di Polres Lampung Tengah, sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara warga juga berharap bahwasanya situasi ini segera redam dan aktivitas di pasar ini pun kembali normal dan tidak seperti saat ini mereka masih ketakutan untuk berkunjung di pasar Bandar Agung yang berada di Kecamatan Terusan. Mustaqim melaporkan dari Lampung Tengah.